Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu anggota di kelompok 1. Yang pertama yaitu Abdul, yang kedua Titania Elpani Cahya Wulansari, yang ketiga Nabila Anggia Salwa, yang keempat Cindy Denaya Aripiananda, dan yang kelima yaitu Sarmila. Langsung saja ke pembahasan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian paragraf, yang mana paragraf adalah seperangkat atau kelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok di sini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Nah, dengan kalimat penjelas yaitu suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam suatu paragraf juga bukan berkaitan dengan sisi keindahan dari karangan suatu cerita itu sendiri, tapi bagaimana per paragraf itu memiliki kegunaan. Nah, yang dimaksud memiliki kegunaan itu yang pertama, di dalam paragraf itu sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima yaitu dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat digunakan berbagai pengantar, transisi, dan juga penutup. Nah, kegunaan dari paragraf sendiri yaitu untuk penanda tadi, penanda untuk bahwa karangan baru akan dimulai. Nah, panjang dari suatu paragraf juga ada beberapa kalimat, ya, yang mana jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dari ketuntasan uraian gagasan. Dengan paragraf juga, paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Nah, selain itu terdapat kalimat penjelas yang memperjelas suatu topik juga. Nah, paragraf di sini juga berfungsi untuk mengungkapkan pikiran penulis secara sistematis, yang mana kriteria sekumpulan kalimat yang menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, adanya kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan juga sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama, di mana unsur ini adalah fokus jantung dari sebuah paragraf. Gagasan utama juga merupakan ide yang utama, yang mana yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi intinya di dalam gagasan utama adalah layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik untuk di mata pembaca. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama di sini adalah unsur untuk membangun pembangunan yang kedua di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun di dalam kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Nah, selanjutnya yaitu kalimat penjelas atau kalimat pendukung, yang mana di kalimat penjelas ini seperti yang disebutkan di atas topik dan juga kalimat utama,
di sini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi di sini sebagai kata sambung, yang mana di dalam bahasa Indonesia konjungsi itu ada dua jenis konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi intrakalimat, yang kedua yaitu konjungsi antarkalimat. Yang mana konjungsi intrakalimat ini kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata. Sedangkan konjungsi antar kalimat itu kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam suatu paragraf. Di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Yang kedua ada paragraf deskripsi, adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Yang ketiga ada paragraf persuasi atau persuasif, berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Lalu ada paragraf eksposisi, adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh-contoh tulisan eksposisi adalah berita di koran dan petunjuk penggunaan. Kemudian ada paragraf argumentasi, adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk atau butuh rujukan pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf. Mengapa ya paragraf itu harus memiliki syarat-syarat tersendiri? Karena paragraf yang baik dan benar hendaklah memenuhi persyaratan. Jadi ada 3 syarat dari paragraf itu sendiri. Yang pertama, kesatuan. Nah, artinya jadi paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kita ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Nah, yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Artinya kepaduan itu kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa tuh ya? Jadi kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Nah, yang ketiga ada kelengkapan. Artinya, ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan itu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk unsur-unsur dari paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, selanjutnya ada kerangka paragraf. Agar topik yang kita sampaikan dapat tersalurkan oleh si pembaca, maka kita harus memenuhi kerangka dari paragraf itu sendiri. Yang pertama itu bisa dimulai dengan topik atau kalimat topik yang menyatakan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, yang kedua bisa juga memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Yang ketiga ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama. Jadi, syarat dan kerangka juga saling berhubungan ya, dan amat penting untuk menunjang baik dan tersusunnya suatu paragraf yang kita buat. Isi paragraf. 1. Dari sudut penulis, paragraf menjadi wadah untuk mengungkapkan sebuah pikiran penulis. 2. Dari sudut pembaca, pembaca dapat menangkap pokok pikiran penulis dengan mudah, memudahkan pembaca menikmati tulisan. Paragraf juga memiliki banyak fungsi. Di antara sekian banyak fungsi paragraf, di antaranya paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadikan pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis, menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca.
gagasan dalam topik artikel, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan, dapat membantu pengembangan ide atau gagasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik untuk dituangkan ke dalam paragraf. Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu pertama, paragraf narasi, yang kedua, paragraf deskripsi, yang ketiga, paragraf persuasi, yang keempat, paragraf eksposisi, dan yang kelima, paragraf argumentasi.